Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya saya masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas UAS saya di mata kuliah Hukum Laut. Selawat beriringan salam tidak lupa saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Prianto dengan NIM 1192071067. Berada di kelas ilmu hukum A dalam rangka ingin menyelesaikan tugas UAS berbentuk video yang akan menjelaskan berbagai macam materi di dalam hukum laut, diantaranya yang pertama tentang menjelaskan tentang garis pangkal, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan yang terakhir yaitu akan menjelaskan tentang laut lepas. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang garis pangkal atau nama lain disebut dengan baseline. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian garis pangkal. Garis pangkal menurut UNCLOS 1982 merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan garis air terendah atau disebut dengan low water line. Di mana dapat kita lihat batas-batas tersebut berdasarkan arah laut, seperti laut teritorial dan wilayah yurisdiksi lainnya. Garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah-wilayah perairan laut. Baik, setelah kita mengetahui pengertian dari garis pangkal, ada 4 jenis garis pangkal, yang mana diantaranya yang pertama ialah garis pangkal biasa atau disebut dengan normal baseline, yang mana garis pangkal ini ialah garis pangkal berdasarkan garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut. Itu garis pangkal biasa. Yang jenis garis pangkal yang kedua yaitu garis lurus, yang dimana dapat disebutkan dengan nama lain yaitu adalah strike baseline, yang dimana bahwasannya garis lurus tersebut ialah garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Sedangkan jenis yang ketiga yaitu garis pangkal yang ketiga yaitu tentang garis pangkal penutup atau closing line. Dapat kita lihat dari konteks perairan kepulauan dengan menggunakan garis penutup. Ada beberapa materi kedua yaitu perairan pedalaman. Perairan pedalaman adalah perairan yang terletak ke arah dalam garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau disebut dengan straight baseline. Ada macam-macam perairan dalam perairan pedalaman. Yang pertama yaitu adalah teluk, sungai, muara, kanal, dan pelabuhan. Masuk ke materi ketiga yaitu tentang perairan kepulauan. Perairan kepulauan ialah perairan yang berdaulat penuh atas perairan kepulauannya tanpa memperhatikan kedalamannya atau jaraknya dari pantai, dan kedaulatan penuh tersebut meliputi ruang udara di atas perairan kepulauan, juga dasar laut dan tanah di bawahnya, dan sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan kepulauan sebelumnya tunduk pada rezim laut lepas, tetapi setelah berlakunya UNCLOS 1982 sejak tanggal 16 November 1994, perairan kepulauan tunduk pada rezim kedaulatan penuh negara kepulauan. Oke, kita masuk ke materi yang keempat tentang laut teritorial. Laut teritorial ialah laut atau perairan. Teritorial berasal dari bahasa Inggris yaitu territorial sea, adalah wilayah kedaulatan suatu negara partai selain wilayah
dan perairan pedalamannya, sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi pula suatu jalur yang berbatasan dengan perairan kepulauannya dinamakan perairan internal, termasuk dalam laut teritorial. Pengertian kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawah, dan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut tersebut. Masih di pembahasan laut teritorial, selanjutnya itu laut teritorial Indonesia. Itu laut teritorial Indonesia selebar 12 mil, laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan Nusantara yang terletak di antara pulau-pulau beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Yang kedua, laut teritorial atau teritorial sea adalah selebar 12 mil, laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kepulauan penuh atas wilayah laut tersebut, dasar laut, subsoil, dan udara di atasnya. Berikut sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Masuk ke materi yang kelima, yaitu pengertian zona tambahan. Zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara partai. Dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan migrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Dan ada juga zona tambahan menurut UNCLOS 1982 di pasal 24 ayat 1, yang mana zona tambahan di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS ketiga dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara partai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk yang pertama mencegah pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Dan yang kedua yaitu menghukum pelanggaran-pelanggaran atau pelaturan perundang-undangannya tersebut di atas. Perkembangan zona tambahan. Perkembangan zona tambahan yang pertama berasal dari Horving Acts dari UK yang mencegah penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Yang kedua, pada tahun 1736 sampai 1876 belum ada praktik negara-negara bahwa lebar laut teritorial ada 3 mil atau Cannonball Theory. Yang ketiga, perselisihan Spanyol dan Beres terjadi pada awal abad ke-19. Objek Spanyol adalah penyitaan kapal Inggris dalam 6 mil zona kostum milik Spanyol. Baik, itulah perkembangan zona tambahan. Baik, kita masuk ke materi ke-6, yaitu tentang pengertian zona ekonomi eksklusif. Yang mana pengertian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkal wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya dan berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Jadi berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan atau Undang-Undang Kelautan, zona ekonomi eksklusif teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur. Dan ada pengertian lain tentang zona eksklusif dan ekonomi eksklusif atau ZEE. Itu merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Indonesia di mana Indonesia memiliki hak berdaulat, yang mana ketentuan lebih lanjut mengenai hak berdaulat ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ada beberapa fungsi zona ekonomi eksklusif, dan antaranya yang pertama memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan pembangunan yang ada di dalamnya. Yang kedua, negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi, serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di zona ekonomi eksklusif. Masuk ke materi ke-7, yaitu pengertian laut lepas. Laut lepas adalah semua bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial atau laut pedalaman, serta suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Atau hakikat laut lepas yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan damai dan tidak ada satu negara pun yang berwenang menerapkan kedaulatan di atas wilayah laut lepas tersebut. Jadi ada yang namanya asas-asas dari laut lepas. Yang pertama itu menurut asas res nullus, bahwa laut lepas adalah bebas karena tidak ada yang memilikinya. Menurut yang kedua res communis, bahwa asas res komunis atau bahwa laut lepas
adalah milik bersama, karena itu negara-negara bebas menggunakannya, dan ada asas sebagai bagian dari domain Republik Internasional. Sifat pergunaan laut dapat digunakan untuk kepentingan bersama masyarakat internasional.